Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah melalui video ini kami akan mentutorialkan bagaimana cara agar sesi ke-8 yang harusnya mid semester itu kita bisa ganti menjadi tugas-tugas project atau tugas-tugas praktek. Begitupun juga dengan UAS-nya. Kalau kita ingin mengganti bukan dalam bentuk ujiannya itu bukan dalam bentuk mengerjakan soal, tetapi adalah bentuk project ataupun juga tugas-tugas yang lainnya kita konversi. Nah, di sini kami perlihatkan ada beberapa kelas yang kami pegang pada semester kali ini, dan kami akan mencontohkan di salah satunya, yaitu misalnya di kelas teknologi pembelajaran. Ya, dapat dilihat pada sesi pembelajaran bahwa untuk tugas UAS-nya itu UTS-nya itu atau mid test-nya itu adalah ketika kita klik di sini hanya ada satu pilihan, yaitu membuat middle test. Nah, ketika kita klik ini, nah hanya ada satu opsi, yaitu kita hanya bisa memberikan kuis untuk mid semesternya. Baiklah, mungkin di sini kami simulasikan saja membuat satu pertanyaan. Nah, misalnya kita pilih jawabannya ini ya, jawaban 2. Nah, kita klik bagikan kuis. Oke, sekarang saja. Nah, ketika kita klik kembali hanya bisa memberikan untuk UTS-nya itu hanya bisa memberikan tugas berupa kuis. Padahal kami tidak ingin bentuk UTS-nya itu hanya berupa mengerjakan kuis. Nah, ketika kita ingin menambahkan itu sudah tidak bisa lagi karena sudah ada satu kuis. Nah, begitupun juga kasusnya sama ketika kita pindah ke sesi ke-16, yaitu sesi ujian akhir semester. Nah, ketika di Edling ya secara default hanya bisa membuat kuis juga ya, sama dengan UTS tadi. Nah, di sini kita cross check buat final test. Nah, dia hanya memiliki opsi untuk mengerjakan kuis. Sayang sekali kalau misalnya di teknologi pembelajaran itu hanya final test maupun mid testnya itu berupa kuis saja, pemahaman konsep saja. Nah, kami misalnya di sini ya langsung saja ya bagikan. Nah, di sini hanya bisa membuat soal UTS-nya itu dalam bentuk kuis maupun juga soal mid semesternya itu dalam bentuk kuis ya. Nah, gimana nih caranya supaya final test maupun mid semesternya itu kita tidak dalam bentuk kuis ya. Oke, langsung saja. Yang pertama kali yang dilakukan adalah kita mengubah data kelas tersebut di Sysfo terlebih dahulu. Nah, silahkan login ke Sysfo. Di sini kami login terlebih dahulu, masuk ke Sysfo. Tentu akun setiap Sysfo, tiap kampus itu beda-beda, Bapak Ibu ya. Nah, terus kita menuju ke lihat rincian dan kita memilih kelas yang akan kita ubah bentuk ujiannya, bentuk tesnya. Di sini tadi kami mencontohkan di kelas PAI 34. Nah, kita klik saja untuk melihat detailnya, dan di bagian jadwal perkuliahan ini pertemuan ke-8 tadi sudah ditandai dengan jenisnya adalah UTS, maupun di 16 itu bentuknya adalah UAS. Nah, kita ubah di situnya ya. Kita ubah, klik lagi detail. Nah, kita ubah pertemuan ke-8 ini yang harusnya memang UTS, kita ubah jenis pertemuannya. Jenis pertemuannya yang kita ubah. Nah, kita klik saja edit. Sudah itu, kita ubah di sini jangan UTS, tapi kita pilih entah itu praktikum atau kuliah. Nah, di sini kami contohkan praktikum. Terus kita klik simpan. Yakin. Ya, oke.
Terus begitu juga dengan yang UAS-nya. Kita ubah, jangan bentukannya adalah UAS. Karena dia hanya, kalau UAS sama MIT, dia hanya support untuk mengerjakan soal-soal kuis. Nah, kita misalnya ubah di sini menjadi kuliah misalnya ya. Tadi kan praktikum, ini kuliah misalnya. Nah, yakin. Oke. Ya, setelah diubah di pertemuan 8 dan ke-16, kita cross check lagi ke halaman Edlink-nya. Nah, di sini kita perlu lakukan sinkronisasi terlebih dahulu. Karena kita telah melakukan perubahan di sysfo. Jadi kita harus melakukan sinkron untuk kelas yang telah kita ubah tadi. Nah, di sini kami sinkron kelas. Terus kami memilih yang hari Senin ini karena ini adalah kelas yang tadi telah kita ubah di sysfo, dan kita klik mulai sinkron satu kelas. Dan telah berhasil, notifnya seperti itu, dan kita masuk ke kelas yang tadi kita ubah. Nah, di sini untuk sesi pembelajarannya kita menuju ke pertemuan ke-8. Nah, ternyata di sini sudah berubah. Yang awalnya tadi ditanda dengan Meet, di sini sudah berubah. Akhirnya apa? Kita bisa menugaskan mahasiswa untuk penilaian UTS-nya itu apakah dalam bentuk mengerjakan jurnal, membuat makalah, presentasi, atau tugas-tugas proyek yang lainnya. Nah, di sini kami bisa membuat bahan penilaian ya, apakah materi kuis, tugas. Tapi kami memilih tugas. Nah, di sini kita bisa ubah tugas Meet ya, misalnya membuat artikel seperti itu. Nah, kita bisa berikan catatan tentang ketentuan dari penilaian artikel tersebut. Di sini catatannya ya. Nah, setelah itu kita bisa klik simpan. Oke, setelah itu kita back kembali, dan akhirnya sudah ada ya. Jadi mahasiswa nanti untuk penilaian Meet-nya dia mengumpulkan artikel seperti itu. Misalnya kami lakukan lagi untuk tugas UAS-nya, itu adalah pengumpulan tugas project. Nah, kita buatkan saja di sini berupa penilaiannya itu berupa bentuk tugas ya. Terus tambah UAS mengumpulkan project. Ya, kita bisa buat ketentuan di sini bagaimana bentukan projectnya. Kita bisa berikan catatan ya tentang penilaian projectnya. Apakah projectnya itu dalam bentuk media pembelajaran, video pembelajaran, artikel, tugas, dan sebagainya. Nah, setelah itu kita klik simpan, dan akhirnya untuk UAS maupun untuk mid semester ya, UTS maupun UAS, nah itu sudah tidak dalam bentuk kuis lagi tentang penilaiannya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami share pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jadi kita tidak boleh jangan terlalu dibatasi dengan fitur yang ada di Edlink ya, berupa kuis. Itu bisa kita ubah, dan tentu saja kalau kami sendiri di teknologi pembelajaran, mahasiswa kami itu kami biasakan untuk mengerjakan mid semesternya itu dalam bentuk penugasan. Begitupun juga untuk ujian akhirnya kami berikan untuk dalam bentuk project, tugas project. Akhirnya mereka bisa mengupload di sesi ke-8 maupun sesi ke-16. Oke, demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video ini bisa membantu Bapak Ibu dosen untuk membuat soal yang lebih variatif, inovatif untuk penilaian UTS maupun juga UAS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.